wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Anandaku berdua yang kami semua cintai dan sayangi, undangan Walimatul Urus yang berbahagia. Hidup seseorang akan menjadi sempurna, agama seseorang akan menjadi sempurna manakala ditandai dengan adanya pernikahan di antara umat manusia. Itulah hakikat Allah menciptakan segalanya berpasang-pasangan, yang pada hari ini di tengah-tengah kesibukan semua yang hadir ini meninggalkan segala kesibukannya secara tulus hadir untuk mendoakan mudah-mudahan anandaku berdua di hari-hari yang akan datang mampu mengikrarkan kepada dunia, baiti jannati, rumah tangga kami adalah surga bagi kami. Namun realita yang tidak bisa kita ingkari, bahwa walaupun tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, tapi banyak juga rumah tangga yang gagal untuk mencapai tujuan itu. Contoh data yang tercatat di kantor pengadilan agama Kalabahi 5 tahun terakhir, tercatat ada 187 angka perceraian pasangan muda, dan sebabnya hanya hal-hal sepele. Mudah-mudahan lewat khutbah nikah ini ada beberapa poin yang kami semua titipkan lewat lisan saya untuk ananda berdua hayati dan amalkan dalam kehidupan berumah tangga kelak, agar betul-betul rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang betul-betul akan mengantarkan ananda berdua untuk mendapatkan seruan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yang pertama, wahai anandaku Suhardi, jika agama mengatakan la imana liman la amanah, tidak sempurna iman seseorang jika ia tidak amanah, wala dina liman la ahdah lahu, dan tidak sempurna agama seseorang manakala ia mengingkari janjinya. Sebentar lagi wali akan menitipkan sebuah amanah besar dan sebuah janji yang tentunya sebagai seorang suami akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, akan memenuhi janjinya, agar pada saatnya nanti ananda dapat mempertanggungjawabkan semua itu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika akad nikah itu seorang suami mengambilnya dengan amanah Allah, akhadtuha bi amanatillah wastahlaltum furujaha bi kalimatillah. Amanah Allah ini jika ananda betul-betul menjaga dengan sebaik-baiknya, maka ananda adalah suami ideal dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu wahai ananda suami, poin pertama yang harus ananda ingat bahwa sampai kapanpun yang namanya seorang wanita itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Inna hawaha khuliqat min dzalli adam al-aksaril aisir wa huwa na'im. Kaum Hawa tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang bengkok. Sampai kapanpun
seorang suami harus memahami bahwa istri adalah tercipta dan tulang rusuk yang tentunya akan menemukan segala kelemahan dan kekurangannya. Jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan bahwa kaum wanita itu adalah akisati akli wa din, seorang wanita adalah seseorang yang pasti ada kekurangan akalnya, ada kekurangan agamanya. Tugas suami adalah faizuhunna, memberikan nasihat dengan nasihat-nasihat yang baik. Al-Quran juga mengingatkan bahwa manakala seseorang mengkhianati amanah yang telah diterima, mengingkari janji yang telah ia ucapkan, Al-Quran memformulasikan kata kana zaluman zahula. Orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengingkari amanahnya. Kami semua yang hadir tidak menghendaki jika Ananda Suhadi di hari-hari yang akan datang menjadi orang yang zaluman jahula menurut konsep agama. Undangan Walimatul Urus yang kami hormati dan kedua mempelai yang berbahagia. Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi mengingatkan bahwa tugas seorang suami adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari siksaan api neraka. Untuk mendapatkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku, maka harus menjaga istri, harus menjaga anak-anak dari siksaan api. Inilah tugas utama seorang suami yang harus diingat dalam membina kehidupan rumah tangga. Apalah arti kepastian yang sempurna, apalah arti semua serpalit, tapi pada akhirnya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tidak amanah karena tidak mampu menjaga keluarganya dari siksaan api neraka. Tugas seorang suami setelah ijab kabul dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas yang pertama adalah memberi makan manakala istri makan. Istri membutuhkan yang bermakan. 4 sehat 5 sempurna tidak dilarang oleh agama. Tapi yang diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga adalah bagaimana ketika kita suguhkan, kita berikan makan kepada istri dan anak-anak kita adalah makanan yang bersumber dari sumber yang halal. Kullu nabatin, setiap daging, kullu lahmin nabatin, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aulabi, neraka layak menjadi tempatnya. Di era-era sekarang ini, sebuah serba dipesan lewat online. Ananda, makanan yang paling bagus adalah makanan yang dimasak oleh istri sendiri dengan jerih payah, karena makanan yang dimasak oleh istri yang kemudian dinikmati oleh suami akan mendapatkan jutaan pahala kepada istri yang berpayah-payah untuk mendapatkan masakan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya beliau tidak pernah mencela masakan istrinya, walaupun masakan itu tidak disenangi oleh beliau, tapi untuk menyenangkan hati istri beliau senantiasa memberikan jempolan kepada istri yang memasak itu. Kehidupan kita berumah tangga kadang-kadang hal sepele menjadi persoalan besar. Angka perceraian 187 di 5 tahun terakhir di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh, mungkin kantor-kantor pengadilan lain. Sebab yang paling pertama dan utama adalah pertengkaran. Oleh karena itu, wahai Ananda suami, walaupun menjadi pemimpin keluarga, saat-saat tertentu harus mengalah demi cinta pada istri. Kalau kita baca sejarah yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari, itu sebelum mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah begal di zaman jahiliyah. Tidak ada kafilah dagang yang selamat dari dia. Ketika beliau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya diganti Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu saat dia datang kepada Umar. Umar adalah satu-satunya sahabat yang setan pun takut dalam berbagai riwayat. Umar adalah satu-satu sahabat yang tidak ada yang berani jika disebutkan yang namanya Umar itu. Ketika ia datang untuk mengeluh istrinya yang senantiasa berbuat tidak sesuai dengan kehendak suami itu. Ketika ia sampai di pintu Umar bin Khattab, fayastatimu antahilu antastadilu zaujatiha. Ketika ia mendengar ternyata istrinya Umar bin Khattab juga memarahi Umar, wahuma sakitun. Umar tidak kuat, Umar tidak membantah kasar satu juga. Lam yaruddu alaiha, dan tidak membantah kata-kata istrinya itu. Yang Abu Dzar Al-Ghifari heran dengan perilaku Umar. Ia kembali, kemudian dipanggil oleh Umar, mahajatuka ya akhi, apa kebutuhan wahai ini? Barulah Abu Dzar mengatakan,
saya datang untuk menyampaikan kepada khalifah tentang perlakuan istriku itu. Tetapi ketika saya berada di depan rumah, saya mendengar istri khalifah juga membentak-bentak khalifah yang setan pun takut itu. Tapi khalifah diam saja. Baru Umar mengatakan, innama tahammaltuha lihuquqillaha 'alaiha. Saya senantiasa memaafkan istri saya karena banyak hak saya yang ia harus tunaikan. Tabakhatul ta'ami, dia yang masak makanan saya. Khabazatul khubzi, dia yang buat roti saya. Gasalatu bisiabi, dia yang cuci pakaian saya. Radaqatul waladi, dia yang mendidik anak saya. Wa huwa yaskudu qalbi 'anil haram. Dia itulah yang menjaga diri saya dari perbuatan-perbuatan haram. Contoh Umar bin Khattab ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi setiap suami dalam kehidupan berumah tangga, agar tidak selalu didominasi oleh rumah tangga itu didominasi oleh suami, walaupun ia menjadi pemimpin keluarga sekalipun. Anda berdua yang berbahagia. Ketika memenuhi kebutuhan makanan itu, yang dipentingkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan berumah tangga itu harus terjaga. Pakaian wataksuha idak basaita, memberikan pakaian untuk sang istri dan anak-anak. Libasus takwa, pakaian yang libasus takwa adalah menjadi ketentuan pertama bagi seorang suami. Yang namanya kode dan gaya tidak dilarang oleh agama, tapi pakaian yang libasus takwa adalah pakaian yang menjaga harga diri istri, pakaian yang menjaga harga diri suami, pakaian yang menjaga harga diri keluarga. Pakaian-pakaian seperti inilah yang harus diingat dalam kehidupan berumah, dan dalam memperoleh pun harus bersumber dari yang namanya halal itu. Manis para sauban biasaratik darahi wafiqil hamul haram la yuqbalullahu salata madama alaihi. Sebuah pakaian yang dibeli dengan harga 10 dirham, 1 dirham dari 10 dirham itu bersumber dari haram, yang kemudian pakaian itu digunakan untuk sholat selamanya tidak akan diterima oleh Allah hanya karena 1 dirham yang haram dalam pembelian pakaian itu. Anfusakum wa ahlikum nar. Undangan kalimatul urus yang kami hormati dan kedua mempelai yang berbahagia. Al-Quran juga, wahai nanda suami, mengingatkan kepada kita bahwa ada sosok istri yang berlindung kepada Allah dari keganasan sang suami. Wa najini min fir'auni wa amalihi. Asia senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dan kejaman Fir'aun tak perbuatannya. Seorang suami, seorang istri berdoa kepada Allah atas kekejaman suaminya. Jangan sampai, wahai kalian suami, pelajaran perumpamaan dalam Al-Quran ini harus diingat agar tidak tergolong di dalam kelompok-kelompok suami yang menzalimi si istri, yang mengkhianati istri dan sebagainya. Wahai anandaku yang berdua, yang berbahagia, yang terakhir, wahai anandaku Sukmawati, 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini, yang kemudian ananda terlahir ke muka bumi dengan selamat, dengan satu harapan dan diiringi doa. Mudah-mudahan ananda di hari-hari yang akan datang menjadi seorang anak-anak solehah dan bersyukur-syukur menjadi istri-istri solehah. Istri solehah adalah separuh kebahagiaan rumah tangga. Selama ini orang tua sudah mendidik engkau, adabtuka wa allamtuka, didik engkau dengan pendidikan yang baik, memberikan universitas yang baik. Wa nakahtuka, hari ini tanggung jawab kami orang tua yang terakhir, yaitu menikahkan engkau. A'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa adzabil akhirah. Hari ini kami berlindung diri kepada Allah dengan semua fitnah yang engkau buat nanti. Hari ini saya serahkan engkau kepada calon suami pilihanmu. Mudah diikuti dengan doa. Mudah-mudahan rumah tangga Anda berdua menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu, poin pertama yang kami semua titipkan kepada Ananda Sukmawati adalah, jika Al-Quran mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, dalam kehidupan berumah tangga itu kadang-kadang istri menjadi musuh bagi suami, istri dan anak-anak kadang-kadang menjadi musuh bagi suami. Kami semua yang hadir hanya berdoa dan mengharapkan, memohon agar Ananda Sukmawati di hari-hari yang akan datang tidak tergolong kepada istri-istri yang menjadi musuh bagi suami itu. Cukuplah wagila dan wa'ila
istri Nuh dan Lut yang digambarkan dalam Al-Quran. Keduanya mengkhianati suami yang soleh. Fakhanatahuma, senantiasa mengkhianati suami. Wakilan hulanna ma'ad dakhili. Akhirnya kedua istri Nuh dan Lut, walaupun istri seorang nabi Nuh dan Lut, wakilan hulanna ma'ad dakhili, mereka sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni surga akibat mengkhianati sang suami. Oleh karena itu dalam kehidupan berumah tangga, pelajaran ini menjadi pelajaran berharga wahai anandaku Sukmawati, agar ketika akad nikah yang dilaksanakan pada hari ini, di hari-hari yang akan datang, kami sebagai orang tua dan semua yang hadir hanya menyaksikan bahwa betul rumah tangga yang dibangun betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga betul-betul menjadi rumah tangga dunia dan akhirat. Wahai ananda Sukmawati, istri soleha adalah separuh kebahagiaan rumah tangga. Ciri poin pertama istri soleha adalah istri yang dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah mengeluh. Boleh saja seorang istri mengeluh, asku basri wa husni ilallah, hanya mengeluh kepada yang di atas. Jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga kemudian seorang istri mengeluh ke tetangga, hanya akan menjadi fitnah belaka. Sadari dan yakinlah bahwa kehidupan dunia ini sudah menjadi ketetapan dan keputusan hingga kiamat, bahwa hanya satu rahmat Allah saja yang diturunkan ke dunia ini hingga kiamat. Sementara 99 rahmat masih ditangguhkan bagi siapa yang sabar dan siapa yang takut. Fatimah radhiyallahu anha, 4 orang wanita, salah satu dari 4 orang wanita yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasul menjadi ahli jannah. Suatu hari dia datang kepada abahnya, kemudian dia mengatakan, ya abah, saya ini tiap hari fajarat birroha hatta asyarat biyadiha, setiap hari giling beras, setiap hari giling bergandum hingga tanganku mengeras seperti ini. Ya abah, tolong cari pembantu kepada saya. Abah dia mengatakan, Fatimah, itulah dunia. Dunia kalau mau cari cukup, tidak ada yang cukup dalam kehidupan dunia. Dunia ini kita cari cukup sama dengan kita berlatar. Dunia ini kita mau cari cukup, mustahil seorang cukup dalam kehidupannya. Wahai Fatimah, hadapi dinamika kehidupan itu dengan kebaikan. Seorang wanita yang ketiga dikawinkan oleh abahnya kepada Umar bin Khattab. Abahnya memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian ia menyampaikan di hadapan hadirin seperti ini, wahai Ali bin Abi Thalib, inna Fatimah bid'atun minni, Fatimah buah hati belahan jiwa saya. Yukdini ma'adaha, ingat Ali, saya sakit manakala ia disakiti. Mungkin kata-kata seperti ini ada pada semua orang tua yang akan menikahkan anaknya. Oleh karena itu wahai ananda Tuhati, Fatimah Sukmawati adalah buah hati. Yukdini ma'adaha, keluarga akan sakit manakala diperlakukan tidak baik dalam kehidupan rumah tangga nanti. Ananda Sukmawati, ketika istri soleha adalah istri yang senantiasa bersyukur, istri soleha adalah istri yang senantiasa bersabar dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada 10 Zulhijjah beliau berangkat ke Tanah Lapang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ia jalan di belakang kaum ibu yang satu sama lain saling menceritakan kekurangan suami mereka masing-masing. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada mereka, ya ma'syarun nisa, wahai ibu-ibu sekalian, ini ra'aitu kunna min ahlina. Ketika saya melihat itu, saya dapati kalian paling banyak menjadi penghuni neraka. Ibu-ibu kaget dengan pernyataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Limadhalika ya Rasul, kenapa seperti itu wahai Rasul? Kalau kami sholat, kami puasa, kami zakat. Rasul mengatakan, taksurna lakna wa taksurna asir. Kamu kebanyakan menjadi penghuni neraka karena kamu suka mengeluh dalam kehidupan dunia ini dan lupa kebaikan-kebaikan suami yang telah diberikan kepada kalian. Anandaku Sukmawati, inilah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum ibu yang menjadi pelajaran bagi ananda berdua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.
saling setia di antara Anda berdua. Dikala ombak dan badai menghadapi kehidupan berumah tangga, itulah dinamika kehidupan. Jangan kita manusia biasa. Ayub alaihissalam, seorang terkaya di negeri Syam, yang semua pintunya terbuka untuk semua orang. Tidak ada yang membuka pasar dan burung ketika keluar dari Ayub, pintu rumah Ayub, karena semuanya dipenuhi oleh Ayub. Tetapi ketiga datang ujian, diuji oleh Allah. Akhir semua yang ia miliki habis, semua kekayaan habis. Bahkan dalam pengertiannya itu, tetangga yang dulu-dulunya menjadi sasaran bagi mereka itu terusir. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, riwayat mengisahkan jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Ayyuba labisa bihi sab'an sabat. Inna Ayyuba, sesungguhnya Nabi Ayub, labisa bihi balaquhu samanina sanatan. Ayub diuji dengan sakit selama 60 tahun. Itafaka ayyakhruju ahliyan, itafaka ahlul baladi ayyakhrujuhu. Ketika ia sakit yang menyedihkan itu, tetangga sekitarnya mengusir ia dari rumahnya sendiri. Akhirnya apa? Dipikul, digendong oleh sang suami dan sang istri. Siti Rahmah ditempatkan di makanin mahir, tempat yang hina. Ketika pada saat-saat seperti itulah datanglah pemberitahu Allah, nikmal abdu, engkaulah orang-orang yang paling baik, engkaulah orang-orang yang paling sabar. Dinamika kehidupan sudah tergambar bagaimana kehidupan Ayub itu. Bukan berarti kami semua yang hadir menghadapi akan Anda berdua akan mendapat dunia seperti Ayub, tapi yakin dan percayalah bahwa dinamika kehidupan berdua Anda pasti akan menghadapi. Bagaimana kematangan, kebesaran jiwa, rasa sungguh dan sabar dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, itulah yang harus Anda berdua ingat. Dan mudah-mudahan kami semua yang hadir akan senantiasa berdoa. Selain kalian berdua pun saling mendoakan, Anda semua senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka zawji tu'iduni fi dunya wa akhirati. Ya Allah, berikanlah suamiku ini suami yang mampu membawaku dalam urusan dunia dan urusan akhiratku. Sebaliknya Anda semua berdoa, Allahumma inni as'aluka zawjati tu'iduni fi dunya wa akhirati. Ya Allah, anugerahkanlah istri saya ini istri yang dapat membantuku dalam urusan dunia dan urusan akhiratku. Jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, anti zaujati di dunia wal akhirah, engkau istri duniaku dan istri akhiratku, maka Anda Suhaji, setelah kita kabur, Anda katakan kepada Anda Sukma bahwa engkaulah istri duniaku dan istri akhiratku. Udara kalimatul urus yang kami hormati dan kedua mempelai yang berbahagia. Poin itulah yang dapat kami tambahkan selain hak dan kewajiban hukum nikah yang tercantum dalam hukum nikah. Dengan satu harapan, manakala dilaksanakan, maka sakinah, mawaddah, warahmah betul-betul Anda berdua merasakan adanya dan mampu mengatakan kepada semua orang bahwa rumah tangga kami adalah surga bagi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.